Jadi seperti halnya iman yang naik turun, kita itu harus selalu menyeimbangkan yang namanya harapan dan ketakutan. Jadi ketika kita itu merasa tidak layak dan sangat merasa berdosa dengan dosa yang kita lakukan, penting untuk mengingat kasih sayang Tuhan. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, sifatnya itu 99. Tapi di dalam Bismillahirrahmanirrahim, dua sifat yang disebut pertama adalah tentang kasih sayang. Berarti Allah pasti akan mengampuni saya. Itu perlu kita terus sugesti, kita ingat supaya apa? Supaya kita bisa bangkit lagi. Kita bisa bangkit, setelah kita bangkit tentu yang bisa kita lakukan adalah pertama tidak mengulangi apa yang sudah pernah terjadi. Jadi jangan diulangi lagi dan hemat saya yang sudah pergi, yang tidak menunjukkan tanggung jawab itu tidak usah dicari lagi. Karena apa? Blok langsung ya. Betul. Karena apa? Karena itu sudah sangat fatal gitu. Itu bukan kesalahan yang bisa dimaafkan kalau menurut saya. Jangan melekat dengan satu orang saja. Jangan merasa wah saya sudah terlanjur sama orang ini berarti saya tidak bisa lepas sama orang ini. Enggak. Kita tidak harus melekat dengan satu orang. Kalau misalkan satu orang diambil, Allah akan datangkan orang lain yang akan menerima kita apa adanya. Tetapi aib itu bukan untuk diumbar. Jadi kita harus bertobat, tobatan nasuha, tidak yang namanya mengulangi itu lagi, melakukan perbuatan baik. Jadi dosa itu bisa ditambal. Kita melakukan dosa bisa ditambal dengan kebaikan. Misalkan kita menyakiti orang lain misalkan. Meskipun tobatnya menyakiti orang lain itu sulit ya, harus minta maaf dan orangnya harus memaafkan. Misalkan kita meninggalkan hakullah, sholat misalkan, telat nggak sholat. Kemudian kita kodok, setelah kodok kita bersedekah. Nah ini bisa menjadi sebuah ditambal gitu. Jadi kesalahan kita ditambal. Mungkin saya dulu naudzubillah pernah berzina. Kemudian saya sudah bertobat, saya mau bersedekah banyak supaya apa? Supaya Allah itu mengampuni saya. Jadi bisa ditutup dengan kebaikan. Keburukan itu bisa ditutup dengan kebaikan. Macam kebaikan yang bisa dilakukan itu bisa saleh ritual atau saleh sosial. Jadi dengan setelah bertobat ini karena merasa berdosa, saya mau sholat malam setiap malam. Misalkan 11 rakaat sama witir sama sholat hajat, saya mau istiqomah membaca Al-Quran, saya mau menghafal Al-Quran untuk menebus dosa saya. Ini bisa. Supaya apa? Supaya dosa saya itu segera diampuni Allah. Saya menebus dosa yang saya lakukan dengan kebaikan yang saya lakukan, diganti. Dengan harapan diganti gitu. Tapi kalau pasti bisa enggaknya itu kan diterima atau enggaknya kan terserah Allah ya. Tapi itulah upaya kita. Atau dengan kesalehan sosial. Kita sedekah, kita mengajarkan ilmu, kita memberikan awareness kepada orang-orang supaya tidak terjerumus di lubang yang sama dengan kita. Kita yang sudah pernah merasakan, pengen orang lain itu nggak usah merasakan seperti saya. Jadi bermanfaat, melakukan segala sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan, kesalehan sosial, itu juga bisa menambal yang namanya dosa yang sudah kita lakukan yang lalu. Nah, kemudian setelah itu move on. Ya move on ini melihat peluang yang baru, melihat bahwa hidup itu masih panjang, kesalahan itu tidak mendefinisikan, satu kesalahan tidak mendefinisikan seluruh hidup kita. Ini bukan hidup yang buruk tapi hanya hari yang buruk. Meskipun mungkin kesalahan itu fatal, tapi taubat itu pasti akan diterima dan pasti akan membuahkan hasil. Bahkan sahabat yang sekarang itu makomnya ada di samping Nabi, sahabat Umar bin Khattab itu adalah sahabat yang dulu pernah membunuh Nabi. Mau membunuh Nabi. Jadi memang pintu taubat itu selalu terbuka. Jangan khawatir, berbesar hatilah, keluarlah dari lubang hitam itu. Dan ketika Allah sudah memberikan kamu itu kenikmatan, ada seseorang yang datang untuk melamar kamu, ketika aib itu ditutup oleh Allah, jangan dibuka lagi. Jangan dibuka lagi ketika misalkan memang Allah itu sudah menutup aib itu, sudah move on. Ya. Artinya itu